Kalau mau jadi orang sukses harus punya 10.000 jam kerja. 15 tahun lalu pas gue denger ini juga gila lama banget. Sebagai anak 20-an yang mempunyai ambisi besar, gue berasa jauh banget untuk jadi sukses. Asumsi gue sebulan 160 jam kerja, 1 tahun hampir 2.000. Berarti kurang lebih 5 tahunan. Tapi sambil waktu berjalan gue liat kiri dan kanan emang pada bilang butuh sebegitu lamanya. Bahkan ada yang bilang sampai 10 tahun. Bahkan ada research yang bilang bahwa kalau misalnya udah pala 4 itu baru bisa sukses. Sebagai anak 20-an dan denger ini semua pasti langsung ciut kan? Tapi sampai akhirnya gue ketemu sesuatu yang membedakan orang yang sukses dan orang yang tidak sukses, yaitu sistem. Coba kita berpikir secara rasional. Semua orang punya goal, semua orang pengen sukses. Berarti goal bukan yang membedakan orang sukses dan tidak sukses. Dan gue ketemu 3 sistem yang bisa ngebantu kalian untuk jadi sukses. 2 tahun, 2 hari, 2 menit. Triple 2. Kenapa 2 tahun? Dimana orang-orang udah pada bilang at least 5-10 tahun. Karena kalau misalnya kita mendengar angka 10 tahun kayaknya sesuatu yang overwhelming kan. Kayaknya lama banget. Tapi kalau misalkan 2 tahun, kayaknya kagak terlalu lama untuk kita berasa overwhelming. Tapi cukup lama juga untuk kita bisa melihat apakah ada hasil yang signifikan. Contoh yang kalian lihat ini semua adalah hasil komitmen gue selama 2 tahun. Di tanggal 16 Desember 2020 gue berasa gue pengen cobain deh jadi YouTuber. Emang bisa jadi seperti apa sih? Dan di otak gue, angka yang gue komit adalah 2 tahun. Dan setelah 2 tahun ya kita lihat lah apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya gue cuma plek-plek taruh 2 tahun doang, pasti gue bakal males, bakal prokrastinasi. Dimana gue akhirnya bikin goal kecil terhadap 2 tahun ini, yaitu gue bikin 100 video. Bahkan YouTuber ternama yang namanya MrBeast pun juga komentar hal sama. Dimana 100 video pertama kita pasti sucks. Yang kita bisa lakuin adalah melakukan improvisasi setiap kali kita bikin video. 1% pun juga nggak apa-apa. Mau itu 1% lebih bagus materinya, mau itu 1% lebih bagus cara pembawaannya. Apapun yang penting 1%, dimana kalau misalnya 1% itu kita secara konsisten kita lakukan, kita akan mendapatkan hasil yang eksponensial di akhir tahun. Dan gue yakin di sini pasti ada aja yang nyinyir. Lu hoki aja ketemu Dewi Algoritma, makanya sekarang bisa berpenghasilan ratusan juta lewat YouTube. Coba lu kagak pernah ketemu Dewi Algoritma, lu pasti kagak bisa ngapa-ngapain juga. Kita simulasi, gue kagak jadi apa-apa dari YouTube. 100 video berlalu dan yang nonton masih cuma 3 orang doang. Dari bini gue, ibu gue, dan anak gue yang kepencet gara-gara dia mau nonton Baby Shark. Gue masih berasa ini menjadi batu loncatan gue, terutama ke kepercayaan diri gue. Karena gue udah berhasil melakukan suatu komitmen dan follow through. Gue eksekusi komitmen tersebut. Dan itu kuncinya kan, gagal sih kagak apa-apa. Selama kita bisa mengakuisisi kepercayaan diri dan kompetensi untuk melakukan sesuatu di kedepannya saat kesempatan itu datang dan menghampiri kita. Lanjut, ada 2 days rule. Jangan pernah miss 2 hari berturut-turut. Itu kenapa saat gue bikin 100 video, gue bikin deadline palsunya itu dalam 200 hari. 2 hari sekali gue harus bikin video YouTube long form. Karena gue tahu begitu gue miss 2 hari berturut-turut, otak gue pasti berasa, ya udahlah 2 hari udah lewat, gue belum bikin YouTube. Ya 3 hari juga gak apa-apa lah bro. 5 hari gak apa-apa juga. Sebulan juga gak apa-apa kok bro. Tapi dengan deadline palsu ini, peraturan palsu yang gue buat sendirinya secara abstrak, kagak ada yang marahin gue kalau misalnya gue kagak ngelakuin ini, itu akhirnya ngetrik otak gue, mengusir yang namanya monkey mind. Suatu sistem di otak kita yang cuma mau main-main doang. Dan ada juga sistem lain yang rasional dan ingin melakukan sesuatu yang produktif. Idealnya sih si rasional bisa ngontrol si monyet, tapi seperti yang kita tahu si monyet biasanya lebih kuat. Dan kita butuh memanggil peraturan palsu untuk mengusir si monyet ini dari otak kita. Dan akhirnya si otak produktif yang megang kendali. Contoh hal lain yang gue praktekkan 2 days rules ini adalah puasa. Gue puasa yang namanya intermittent fasting, dimana gue ada jam makan. Dan jam makan tersebut hanya boleh 6-8 jam setelah gue buka. Dan umumnya gue buka jam 12 ke 2 siang. Ini sudah tahun ke-6 dan pas awal-awal gue jujur kesusahan. Ada aja gue lupa gue tuh lagi puasa. Dan akhirnya ya gue buka sebelum waktunya. Tapi gue punya self-talk adalah saat gue tahu gue mengingkari janji ke diri sendiri, gue berasa, oke, itu 1 hari doang. Jangan lagi ya. Mayoritas berpikirnya all or nothing. Kalau misalkan gue udah lakuin, gue anaknya komit bro. Sekali lakuin ya lakuin. Kalau misalkan miss, ya gue kagak lakuin lagi. Mungkin emang gue kagak cocok aja dengan sistem makan seperti itu. Gue mah anaknya all in, antara gue kerjain atau kagak. Kagak ada tuh di tengah-tengah. Tengah-tengah mah buat anak-anak mediocre. Tapi problem dengan mindset seperti itu adalah, begitu kalian miss, dimana secara manusiawi semua orang pasti ada missnya,
kalian langsung berasa, oh ya udah kalau gitu gue berhenti aja. Ngapain gue eksekusi sesuatu yang gue kagak bisa all in. Mental itu sering terjadi. Contoh di sekitaran gue yang paling gampang adalah berhenti merokok. Gue yakin kalian banyak teman yang bilang mau berhenti ngerokok, tapi seminggu kemudian kalian ngelihat masih ngerokok dengan teman-temannya. Karena tekanan sosial bahwa mereka harus ikutan ngerokok. Gue kagak bilang ini gampang. Tapi dengan mengimplementasi 2 days rule, kalian bisa mengakuisisi kebiasaan baik dan mengeliminasi kebiasaan buruk. Dan gue implementasi ini ke semua kebiasaan yang gue ingin bangun. Jangan miss 2 hari untuk membaca buku. Jangan miss 2 hari untuk olahraga. Jangan miss 2 hari untuk menjadi ayah. Dan untuk eliminasi kebiasaan buruk juga sama. Jangan makan junk food selama 2 hari berturut-turut. Jangan bangun langsung scroll HP selama 2 hari berturut-turut. Jangan minum alkohol selama 2 hari berturut-turut. Sehari itu kagak apa-apa guys. Tapi kalau misalnya sudah 2 hari berturut-turut, itu adalah awal mula dari kebiasaan yang ingin kalian bangun. Mau itu baik ataupun buruk. Terakhir adalah 2-minute rules. Untuk eksekusi goalnya kalian harus bisa simplifikasi aktivitasnya kalian dalam waktu 2 menit saja. Contoh kalau misalnya kalian mau baca buku 500 halaman. Kagak usah jauh-jauh. 1 paragraf dulu aja. Kalau lu gak bisa baca 50 buku, coba 1 buku dulu. Kalau lu gak bisa baca 1 buku, coba 1 chapter dulu. Kalau lu gak bisa baca 1 chapter, coba 1 paragraf dulu. Akuisisi kebiasaan membaca dengan memulai. Atau bahkan, duduk dulu aja. Untuk akhirnya nge-trigger otak kalian melakukan kebiasaan positif yang ingin kalian akuisisi. Dan buat kalian di sini yang setuju banget dengan yang namanya Parkinson Law, sumbu Y ada usaha, sumbu X ada waktu. Semakin lama waktunya, usaha kita juga makin rendah. Semakin mepet waktunya, usaha kita makin tinggi. Dimana usaha kita mengikuti deadline yang kita sudah kasih, atau ngomong paling mudahnya, the power of kepepet. Literally kalian kasih timer 2 menit. Gue tahu terkesan bego banget ya. Kok 2 menit emang bisa apa sih baca buku 2 menit terus gue tutup terus gue dapat apa bro? Tapi ini yang gue bilang seni untuk nongol. Nongol dulu aja. Dan coba kita berpikir secara rasional deh. Kalau misalnya kita kagak bisa duduk untuk baca buku selama 2 menit, apalagi ngabisin buku 500 halaman. So, untuk ngerekap, kalau misalnya kalian beneran mau sukses, kalian harus implementasikan sistem 222 ini. 2 tahun, 2 hari, 2 menit. Dimana di setiap konsep ini mengajarkan kita hal yang berbeda-beda. 2 tahun sabar, 2 hari gigih, 2 menit beraksi. Shout out buat James Clear yang sudah memberikan insight-insight ini dari bukunya Atomic Habits. Dan Kaijun Academy untuk inspirasi buat videonya. And hi warrior kreatif, salam kenal dulu buat kalian yang mau kenal. Nama gue Agus Teo Halim, dimana di channel ini gue suka ngomongin gue punya produktivitas dan gue punya buku-buku. Kalau kalian yang tertarik dengan hal seperti itu bisa cek playlist gue ini. Dan kalau kalian tertarik untuk bikin website yang keren banget seperti ini, kalian bisa cek ke lnk.id. Bikin website gratis dan langsung bisa jualan. Next video essay apa, kalian tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like sama subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. And I'll see you next video. Salam kreatif.